Oke, jadi ini video kelanjutannya. Jadi kenapa di sini kita nembaknya kok loncat-loncat? Berarti ada area yang harus kita hindari. Seperti apa? Ya seperti yang saya jelaskan di part sebelumnya. Jadi bagaimana supaya droplet dari partikel yang kita tembakkan ini pada media dia masih tetap kering pada area yang rawan keriting, dan mungkin yang area nggak rawan keriting kita bisa nembaknya jelap-jelap ya, atau mungkin kita bisa agak sedikit barbar, tapi juga tetap memperhatikan dari droplet partikel atau hasil tembakan. Bagaimana menjaga supaya dropletnya ini tidak terlalu becek, juga tidak terlalu kering masir. Nah, di sini skill yang perlu kita upgrade. Jadi teman-teman kalau misalkan ada melihat orang nembak dengan gaya yang ya mungkin meloncat-loncat untuk nembak aplikasi chat ya, berarti ada area-area tertentu yang dihindari. Bisa juga mungkin kalau nggak ada area yang rawan seperti keriting, berarti dia mungkin menghindari area yang terlalu becek. Mungkin tembakannya di sini tadi awalnya sudah terlalu becek, berarti kita meski sabar bisa nembak ke area yang lain dulu sampai dengan terjadi penguapan thinner, terus baru kita bisa ulang lagi. Tapi kalau nembaknya kita sudah terlalu masir ya, resikonya tentunya masir. Kalau sudah masir bagaimana? Ngesek, nunggu kering baru nembak lagi, tentunya prosesnya lebih panjang dan bahan pun juga akan terbuang sia-sia. Untuk full set body seperti gini, untuk cat biasanya saya menghabiskan kurang lebih nggak sampai 200 mili ya. Jadi nggak sampai 200 mili untuk warna-warna solid. Full body NMAX ini sudah tertutup dengan rapi. Kalau kita lihat mungkin gaya tembak kita ini akan sedikit beda, atau mungkin bisa dikatakan jauh berbeda dengan kondisi riwayat media yang kita nolkan. Yang maksud kita nolkan ini bagaimana? Dengan kondisi media yang mungkin kita kupas, terus kita epoksi, kita tunggu mungkin jeda 1 hari atau 2 hari. Tentunya mau kita tembak langsung basah dengan ritme yang mungkin agak lambat, terus mixing ratio thinner yang mungkin bisa sedikit encer, perbandingan mungkin biasanya 1:1 ya kalau medianya 0. Terus nembaknya spasinya ini kita buat nggak loncat-loncat, tentunya beda dengan media dengan kondisi seperti gini. Nanti perbedaannya kita akan tampilkan di belakang, maksud saya perbedaan dari hasil ya. Oke, untuk kondisinya seperti gini. Jadi setelah aplikasi pada media rawannya ini sudah lolos, baru kita bisa mengerjakan media yang aman lainnya. Untuk media yang aman, gaya tembaknya bebas, mau bagaimana itu bebas, tapi tetap dalam koridor bagaimana menjaga tembakan kita supaya tidak terlalu basah juga tidak terlalu masir. Jadi orang nembak itu kok fokus ya, mungkin ada yang dipikir maksudnya ini bagaimana supaya menjaga droplet kita ini nggak terlalu becek sehingga lembab, karena lembab lagi-lagi juga akan mengakibatkan keriting atau meruntus. Thinner penyebab keriting atau meruntus. Mungkin ada yang seperti gini, jika kita sudah aplikasikan cat aman kemudian kita clear coat keriting, biasanya masalah terjadi itu selain dari mixing rasio clear coat yang terlalu banyak, juga mungkin kelembapan cat yang bagian dalam dia belum kering total. Jadi saya sering menemukan hal seperti gini dulu ketika belajar cat ya. Jadi tembakan pertama kondisi seperti gini, kita tembak basah, terus kita jemur, kemudian kita tembak kering. Nah itu rawan untuk terjadi keriting setelah kita clear coat. Tapi kalau dari awal kita sudah bisa main tembak mode kering, tentunya di clear coat pasti aman, dengan catatan clear coatnya, campuran mixing ratio thinnernya ini sesuai dengan TDS atau di bawah TDS sedikit. Terus kondisi riwayat media atau clear coat lamanya ini clear coat yang keras, layak clear coat 2 komponen. Tapi kalau bekas catatan akrilik, tentunya ini lebih baik kita kupas habis. Ada pertanyaan di video berikutnya, video sebelumnya, bagaimana Mas jika kita mendapati media yang bekas catatan tebal? Ya sebaiknya kita kupas. Kalau mungkin waktu dari konsumennya mengasih waktu durasi yang cukup panjang, terus ketebalannya juga sudah over. Tapi kalau masih satu kali proses dengan kondisi yang masih bagus seperti halnya proyek yang saya kerjakan seperti gini, ini nggak usah kita kupas pun ini aman. Dengan catatan kita bisa main
mode kering, dan tahu karakter dari bahan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa nggak di epoksi mas? Kan epoksi ini tentunya akan lebih aman, karena epoksi lagi-lagi bisa dijadikan benteng ya, benteng dari resiko keriting cat lamanya. Ini akan sedikit saya jawab. Kenapa di sini kita nggak pakai epoksi? Sepanjang yang saya ketahui dari media yang berbahan ABS seperti gini, jika kita epoksi satu, proses pengerjaannya tentunya akan lebih lama. Yang kedua, ketebalan. Jika sudah ada bekas cat lama kemudian kita epoksi kembali, tentunya ketebalannya pun juga akan lebih. Nah jangka panjangnya untuk media yang berbahan ABS seperti gini, jika lapisannya catnya terlalu tebal dengan kondisi cuaca mungkin yang tidak menentu, jangka panjang sering kita dapati medianya gelembung-gelembung. Yang sejauh saya amati itu karena ketebalan yang terlalu over. Jadi kenapa di video ini saya bagi dua part, supaya teman-teman bisa melihat proses awal sampai akhir, tidak terjadi salah paham. Minta maaf ya, karena ada juga yang teman-teman mungkin skip video, jadi penjelasannya nggak begitu detail, terus melihatnya juga terpotong-potong. Setelah aplikasi ternyata terjadi insiden keriting dan lain sebagainya. Ini pekerjaan yang memerlukan proses, memerlukan waktu, dan memerlukan kepahaman dengan karakter bahan. Jika kita aplikasi bahan terus terjadi insiden, itu sudah terbuang. Bahan yang kita buang ada nominal angkanya. Misalkan kita budgetnya dalam satu pekerjaan ini mungkin menghabiskan bahan anggaplah 500.000. Kalau terjadi kesalahan berarti 500.000 sudah terbuang. Makanya di sini saya mencoba menjelaskan sedetail mungkin supaya teman-teman nggak salah paham. Terus kembali lagi ke aplikasi kering dan basah, ini kembali kepada skill yang perlu kita upgrade dan juga alat yang kita upgrade. Seperti halnya cuplikan saya di dua video sebelumnya, bagaimana aplikasi yang seefisien mungkin, terus tidak memerlukan proses waktu yang panjang. Kalau kita ngomongin meruntus karena penyebabnya thinner, berarti bagaimana caranya aplikasi dengan thinner sedikit. Nah ini yang perlu kita upgrade mulai dari skill dan alat. Sederhana seperti itu. Oke, jadi ini ceritanya setelah kondisi medianya selesai, kita cat warna putih, catnya jenis biru ya. Jadi kurang lebih setengah jam kondisi cuaca malam hari, kita bisa aplikasikan warna mutiara lembayungnya. Untuk clear coatnya bagaimana? Ya harus kita aplikasikan malam ini. Kalau kita aplikasikan besok, ngulang. Karena ingat, ini catnya jenis biru, bukan jenis cat NC. Kalau ngulang pagi, tentunya ya kerugian waktu lagi, kita kesek lagi, baru kita tembak tipis, baru naik clear coat. Jadi kalau sudah nyebur ya nyebur, jangan ditunda-tunda. Tadi dari mulai proses aplikasi cat dapat separuh, kita sudah dikawal dengan kondisi hujan. Jadi hujannya tadi sempat deres. Dengan kondisi hujan malam hari seperti ini, tentunya kelembapan lebih tinggi. Nah ini pembahasan thinner tentang kondisi hujan, karena ini kebetulan musimnya juga musim penghujan, tentunya akan lebih seru. Nanti pemilihan thinner yang bagaimana dengan kondisi kelembapan yang sekian, atau suhunya cuacanya nggak ideal, bagaimana kita bahas di pembahasan khusus thinner. Saya masih cari datanya, saya masih cari bahannya, supaya kita untuk mempercepat proses kerja dalam kondisi apapun. Kalau kita kurang memperhatikan cuaca ketika aplikasi, terutama suhu dan kelembapan, dan juga karakter dari bahan terutama thinner, karena penyebab dari berbagai masalah di pengecatan ini sebagian besar penyebabnya thinner, tentunya kita akan mendapati masalah-masalah seperti gini. Kalau sudah terjadi hal seperti gini bagaimana? Tentunya akan mengulang. Ini kenapa video saya buat sedetail mungkin, supaya teman-teman tidak pemahamannya tidak setengah-setengah ya, supaya teman-teman paham. Jadi nggak semua thinner bisa diaplikasikan dalam waktu yang berbeda-beda, dan juga tentunya juga melihati suhu ketika aplikasi atau cuaca ketika aplikasi. Jadi main siang main thinner yang mana, terus berapa mixing rasionya, dan juga sebaliknya jika main malam kita meski pakai thinner yang mana, terus berapa mixing rasionya, tentunya akan berbeda-beda. Oke, tanggal 22 November jam setengah 10, suhu 28, kelembapan 81. Meskipun hujan, tapi ini
angka yang aman untuk main. Nah, yang bingung ini nyebrangnya, karena di sini seberangannya nggak ada atap ya. Yang bingung nyebrangkannya. Oke, kita tembak. Ini suhu aman. Kita main thinner tadi 25%. Untuk aplikasi clear code, karena kondisinya hujan, saya pakai mode flash off. Tapi flash off-nya nggak sampai 1 menit ya, kurang lebih ya 30-an detik lah. Jadi satu panel kita berhenti sekitaran 30 detik, langsung tembak di layer yang kedua. Jadi masih bisa dikatakan mode one visit lah. Apakah nanti keriting? Ya kita lihat saja. Kalau saya optimis nggak keriting, karena kenapa? Di kondisi tadi ketika aplikasi chat, dia sudah aman. Di aplikasi warna mutiara lembayungnya, dia aman. Di clear code-nya tentu dia aman. Karena kenapa? Kita bisa modifikasi di aplikasi clear code dengan catatan thinner kita buat sedikit. Dan chatnya juga kering ideal, karena kita main chat view dalam kondisi kurang lebih 1 jam meskipun malam hari, dia sudah kering sampai dengan bawah. Oke, suhu turun ke 26, tanggal 22 November jam 22.32, setengah 11 waktu Indonesia Tengah. Kita lihati untuk sementara hasilnya seperti gini. Besok pagi langsung kita cek apakah dia keriting. Kalau saya sih optimis nggak keriting ya. Pokoknya ditembak ngechat aman, berarti di clear sudah aman tentunya. Oke, jadi yang sering chatnya aman terus ditembak keriting, yo main mutin terus banyak-banyak clear code-nya, TDS atau di bawah TDS sedikit. Terus nembaknya jangan barbar. Oke, kita lihat besok pagi ya. Oke, sekarang tanggal 23 November jam setengah 10 kurang. Cuaca seperti ini, kelembapan 77, hasilnya aplikasi tadi malam seperti gini. Apakah kita menemukan keriting? Tentu tidak. Sama sekali menemukan keriting pada media yang kita aplikasikan chat berserta clear tadi malam. Nah, seperti gini. Media yang rawan-rawan tentu semua aman dari keriting. Ini hasilnya seperti gini. Di sini teman-teman akan sedikit saya kasih candaan supaya tidak terlalu tegang. Jadi apa yang membedakan ketika kita mendapati pekerjaan model seperti gini, bekas cecetan, yang main epoksi dan yang nggak main epoksi? Bedanya adalah ketika mungkin teman-teman main epoksi dalam waktu 1 kali 24 jam di hari berikutnya atau hari ini, mungkin teman-teman masih sending epoksi. Kalau saya sudah terima bayaran, itu yang membedakan. Jadi mulai dari sekarang kita mindset kita ubah. Bagaimana teknik aplikasi perlu kita pelajari atau kita upgrade ya. Alat juga kita upgrade. Hasilnya tentunya proses pekerjaan lebih cepat. Teman-teman tinggal pilih yang mana. Mau yang masih amplas epoksi atau sending epoksi di 1 kali 24 jam atau yang sudah bayaran. Kalau saya ya pilih bayaran. Sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sepertinya untuk masalah keriting meruntus sudah terjawab. Selanjutnya kita akan menginjak masalah thinner, pemilihan thinner dan berbagai macam thinner. Jujur saya masih nunggu bahan ya, bahannya di ekspedisi Mas Jan. Sambil nunggu bahan mungkin saya akan review warna-warna terbaru dari aerosol yang belum sempat saya publish ya. Oke, sampai ketemu dengan video selanjutnya. Bye bye. I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Look at this. Madness, the magnet keeps attracting me. I try to run, but see I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Cause day and night, the lonely stoner seems to free his mind